setelah lama saya tidak upload lagi YouTube karena ada permasalahan video yang kena takedown. Entah kenapa beberapa, mungkin ada belasan video saya kena takedown dari YouTube, jadi saya banyak kena suspend, tidak bisa buka YouTube untuk waktu yang cukup lama, tidak bisa upload juga. Dan sekarang suspendnya sudah selesai, oleh karena itu saya mulai akan rajin upload lagi. Ada banyak yang kebingungan cara membuat custom web untuk phishing, maka di sini saya akan membuat video yang akan menunjukkan cara bagaimana membuat custom web untuk nanti akan digunakan pada para webmaster. Pertama akan saya bahas dulu buku petunjuknya. Jadi untuk yang baru pertama coba, sangat dianjurkan untuk membaca buku panduannya dulu. Karena apa? Banyak beberapa perubahan yang nanti akan saya masukkan di buku panduan. Buku panduannya udah cukup rapih ya, daftar isinya juga bisa dilihat. Daftar isinya nanti ada pengenalan perangkat keras, pengaturan umum, file manager, logs manager, evil twine, rogue wifi, router, membuat custom web phishing. Nah, di sini pun ada sebenarnya bab 6, membuat custom web phishing. Nah, di part ini nanti akan saya jabarkan ini lebih lanjut. Kemudian jangan lupa ini chapter 7 tanya jawab. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang-ulang. Oleh karena itu saya masukkan tanya jawab tersebut di bab 7. Jadi semoga dibaca ya karena lumayan banyak di sini. Pertama yang paling sering ditanyakan dari perangkat kerasnya dulu ya. Jadi di sini USB-nya ada 2, tapi kalian hanya cukup mencolokkan satu untuk operasional ya. L dan R colokan yang di USB L dan R ini hanya perlu diperhatikan jika ingin update, flash ulang, atau downgrade. Desain yang lama itu tombol resetnya di dalam. Jadi kita harus membuka casingnya terlebih dahulu untuk dapat memencet tombol resetnya. Sementara desain yang baru ini tombol resetnya ada di depan. Jadi tidak memerlukan untuk membuka casing untuk dapat memencet tombol ini, hanya perlu ujung pulpen atau tusuk gigi. Selanjutnya di sini sekarang saya sudah versi 1,9 ini. Apa aja yang berubah dari video saya yang terakhir di YouTube itu versi 1,4 kalau tidak salah. Dan sekarang sudah versi 1,9, sudah banyak improvisasi yang telah dilakukan. Jadi nanti jika ada pengguna baru atau pengguna lama yang merasa ini masih tetap ada bug atau ada yang kekurangan, bisa langsung kontak saya, nanti pasti akan saya update terus si firmware-nya, karena ini kan firmware buatan saya. Jadi setiap ada perubahan pasti akan saya pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam versi terbaru. Jadi versi terbaru ini yang paling menonjol adalah ada penambahan fitur web phishing-nya. Nanti ini akan auto, misalnya kalau targetnya nama targetnya wifi kantor gitu ya. Kalau dulu kita harus merubah webnya dulu secara manual, masukkan misalnya SSID wifi kantor. Kalau sekarang tidak, hanya memerlukan masukkan dulu beberapa script, nanti akan otomatis berubah. Oke, sekarang kita lanjut saja ke cara bagaimana kita mengcustom webnya. Syarat utamanya untuk membuat custom web, kita harus bisa CSS dan HTML. Minimal harus bisa ini. Dan jika tidak bisa ini, maka maaf, saya tidak bisa membantu banyak, karena ini tutorialnya dasar tapi cukup panjang gitu. Mudah tapi cukup panjang. Jadi bisa kalian buka sendiri di YouTube atau di web lain dan belajar sedikit tentang HTML dan CSS. Saya yakin tidak sampai seminggu pun sudah bisa. Ya, pertama, pasti banyak yang udah mau bikin misalnya download dari web, simple login sederhana dari mana gitu ya. Kemudian ingin mencoba bagaimana caranya web ini masuk ke level webmaster, karena ketika diupload ternyata jadinya hancur-hancuran gitu. Pertama misalnya seperti ini ya. Nah, orang-orang tuh nanti akan bingung bagaimana cara ini menguploadnya ke webmaster. Biasanya yang diupload hanya HTML-nya saja, file HTML-nya saja, dan ini akan membuat nanti tampilannya hancur ya. Karena ada beberapa perubahan yang harus kalian lakukan terhadap HTML dan CSS-nya, agar nanti tampilan seperti ini lagi gitu. Pertama yang dilakukan adalah kita buka dulu HTML-nya. Nah, seperti di buku panduan bab 6, kita buka dulu bab 6. Nah, ada beberapa komponen yang wajib untuk dimasukkan. Pertama, text span. Ini bebas ya, ini tidak wajib span itu. Jadi kalau misalnya nanti di Evil Twine ini wajib dimasukkan ya, karena nanti kan bisa kelihatan nih SSID targetnya apa, dan ini otomatis berubah. Nah, ini akan berubah otomatis menjadi nama targetnya apa gitu. Misalnya tadi targetnya adalah wifi kantor, nanti akan berubah ini otomatis jadi wifi kantor, tidak perlu diubah-ubah lagi, tidak perlu di manual edit lagi gitu. Sudah otomatis. Jadi yang pertama untuk Evil Twine wajib ya pakai span. Kemudian ada yang wajib lagi adalah tag form ini, form method post action authentication. Nah, ini form ini wajib dimasukkan.
Lalu tag input ini user input, maksud password, URL, submit. Untuk user email dan password ini wajib untuk Grok WiFi, tapi untuk yang Evil Twine maka yang user ini tidak diperlukan, jadi bisa dihapus aja atau bisa ditambah aja type-nya menjadi hidden. Dan juga tidak memerlukan URL itu hanya supaya nanti misalnya kita masukkan ini di URL apa, nanti kelihatan web apa yang membantu dalam memasukkannya gitu. Jadi USL ini hanya opsional aja, tapi menurut saya dimasukkan aja ya. Jadi untuk Grok WiFi ini user email, password, URL, submit button, dan juga ini script JS ini wajib, semuanya di sini wajib. Tapi untuk Evil Twine yang wajib itu adalah ini SSID, password, dan submit. Udah segitu aja kalau untuk Evil Twine. Mari kita lanjut dari ke HTML sebelumnya. Jadi saya ini download dari Transparent Login Form Design dari internet, banyak sekali, nanti kalian bisa googling aja. Pertama kita tidak bisa melakukan ini. Link ini keluar atau mengambil data dari file CSS ini tidak bisa. Jadi ini dihapus aja. Dan kalau ini dihapus, nanti tampilannya akan seperti ini. Hancur. Tampilannya akan seperti hancur. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Mana? Oh, ini. Sekarang kita rubah dulu ini formnya agar sesuai yang di buku panduan. Pertama, formnya method post action slash authentication, seperti itu. Kemudian untuk inputnya ini karena username, type bebas, teks mau email atau bebas, tidak penting, bebas, terserah aja. Yang penting itu adalah di name-nya. Semua itu yang penting di name-nya agar nanti kalau name inputan ini masuknya ke user. Placeholder-nya pun ini bebas, terserah, nggak penting. Lalu password, yang penting ini sama, udah benar tipenya, tidak penting tipenya, yang penting name sama dengan yang atas name-nya. Untuk password, name-nya adalah password. Untuk submit, name-nya pun harus submit gitu. Kalau mau tambah ini user hidden bebas, kalau nggak pun tidak masalah. Kalau saya mending ditambahkan aja. Input ID, ini ID-nya bebas. Mau user boleh, mau yang lain juga boleh. Type hidden supaya nggak kelihatan. Name, URL. Mau pakai value atau tidak bebas lah, terserah. Yang penting ada name-nya, URL. Oke, beres. Sekarang tinggal tambah script JS. Saya tambahkan setelah body aja. Script search. Oke. Udah selesai, tinggal di save. Disimpan. Kalau udah disimpan, bisa dilihat ini masih tetap hancur tampilannya karena CSS-nya tidak ke-load, tidak ter-include. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara CSS dan HTML? Kita buka dulu CSS-nya. Cara menggabungkannya adalah dengan kita menggunakan web bantuan namanya Emojifier. Ini web ini. Nah, kita tinggal masukkan saja CSS-nya. Copy. Kemudian HTML-nya juga. Copy. Kemudian Emojifier. Nanti muncul. Nah, tinggal di copy paste saja. Setelah kita beri nama ini simple login.html. Oke.
edit, copy pastekan. Nah, save. Buka, maka tampilannya akan rapih lagi dalam satu file. Sekarang problem selanjutnya adalah di gambar avatar. Di index sebelumnya adalah avatar.png ini. Avatar. Nah, untuk gambar yang ini nih. Nah, itu adalah gambar avatar. Gambar avatar.png. Lalu bagaimana cara menampilkannya itu jika ini dihapus? Jika ini kan berarti di-include ya, tidak satu file. Bagaimana cara itu menjadi satu file? Caranya adalah kita cari dulu avatar.png. Oh, itu. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Nah, caranya adalah dengan kita perkecil dulu avatar.png ini. Kita perkecil dulu dengan aplikasi ini, compress image. Nanti semua link ini dan link yang ini pun akan saya taruh di deskripsi ya. Pertama upload image dulu, kemudian pilih gambarnya, kemudian ini bebas. Karena di CSS saya ini pakainya avatar itu adalah 100 pixel 100 pixel, maka akan saya rubah di 100 pixel juga. Oke, kemudian di compress. Nah, dari yang tadinya 33 KB menjadi 1,9 KB. Ini tinggal di download. Oke, setelah di download, sekarang buka di drop image-nya. Nah, nanti akan berubah seperti ini, show code. Nah, ini tinggal dikopikan. Select all, copy to clipboard. Sekarang tinggal rubah. Kan. Nah, udah selesai dipaste, tinggal di save lagi. Nanti walaupun ini setelah dihapus, misalnya dihapus oleh saya, tetap keluar gambarnya. Nah, sekarang kita ingin tambahkan misalnya SSID-nya ya. Nah, di sini saya rubahnya. Nah, refresh. Nah, seperti ini. Bagusnya ini dikasih center ya. Center, bold. Center, bold. Oh, lupa. Nah, seperti ini. Nanti berubah tanda tanya ini menjadi nama SSID-nya. Oke. Ini untuk ROG WiFi. Sekarang saya akan membuatnya untuk Evil Twine. Tinggal kopikan aja. Paste. Evil Twine misalnya. Edit. Tinggal ubah kan berarti. Wi-Fi Evil Twine login, SID-nya. Nanti gambar tadi bisa diganti oleh gambar WiFi atau lain-lain juga, terserah lah ya. Password WiFi itu mungkin lebih meyakinkan. Kemudian kita bisa hapus username. Nah. Oke, beres, tinggal di save. Sekarang buka Evil Twine.
Oh, belum ya. Ini tidak perlu. Save. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba langsung ke Paragraphy Master, apakah web yang eval tua dan siapa login itu bekerja dengan baik. Oke, terima kasih.